Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast masa sekolah. Iya, di sini masih bersama Ali Fajri sebagai host. Dan by the way, sekarang udah hari pertama puasa ya. Jadi marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin ya untuk semuanya. Dan selamat menjalankan aktivitas ibadah puasa untuk teman-teman yang sedang menjalaninya. Oke. Halo semuanya. Kalau kamu belum tahu tentang Anchor, dia tuh tempat paling gampang untuk bikin podcast. Nah, Anchor itu gratis. Terus dia ada tools gitu yang bisa ngerekam dan ngedit podcast langsung dari smartphone ataupun komputer kamu. Nanti Anchor bakal distribution podcast kamu ke Spotify. Dan yang terakhir, kamu juga bisa ngasilin duit dari podcast tanpa pendengar minimum. Semua yang kamu butuhin ada di Anchor. Download aplikasi Anchor secara gratis atau buka anchor.fm untuk memulai. Jadi ini adalah episode kedua dengan judulnya atau pembahasannya tentang cabut sekolah ya. Jadi ini ceritanya apa namanya di SMA ya, bukan di Ya, SD atau SMP. ya Oke, saya itu untuk tahu. oke ini bintang tamu udah nyamuk dulu nih. Oke, langsung aja kita kenalin ada Muhammad Iksan di sini. Ya, saya sendiri Halo Iksan, Muhammad Ihsan. Ya, gimana kabarnya? eh, untuk saat ini alhamdulillah dan selama pandemi ini saya selalu di rumah saja. Oke. Saya sudah merasa bosan sekali di rumah. Oke, itu mic-nya tolong dideketin lagi, San, biar lebih jelas suaranya. Biar Oh kedengaran iya, sama yang coba. mantap itu. Oke, jadi kita mulai dulu cerita tentang cabut sekolah ya. Dari Kisan dulu lah ya. Ya dari kita dulu kan, masa-masa Oke. sekolah kita dulu gitu kan. Iya, jadi kita persilahkan Isan untuk menceritakan masa sekolahnya tentang cabut ya. Isan, langsung aja. Hmm, Cabut sekolah itu paling berkesan dalam seumur hidup. San, itu Ya, mic-nya jangan terlalu dekat, San. oh, Agak jangan jauhin dulu. dikit. Ah ya siap. Oke. Agak maju dikit lah biar nggak tadi itu agak pecah gitu sore. Oh ya ini juga dari Hmm. headsetnya second sih. Yaudah, oke, lanjut. Dan ya, cabut masa sekolah itu adalah hal Hmm. yang paling sangat indah menurut saya ya. Menurut saya itu ya kalau lu Ya, belum sekolah, lu kalau nggak cabut lu bukan sekolah ya. oke. Kalau mau sekolah itu ya harus cabut dulu, kayak misalnya telat gitu kan, telat mau Heeh, sekolah, males masuk, ya udah cabut, mau nongki di mana pun bebas, asal jangan sampai ya, kena masa Pol PP aja gitu. oke, Ya ya, kalau oke. waktu dulu SMA dulu kan, di SMA salah satu yang ada di kota saya sendiri gitu kan. Hmm. Itu lumayan berkesannya di ketika saya telat dan Hmm. ada salah satu guru sudah menunggu di depan sekolahnya itu, ya udah saya langsung putar balik ke arah yang nggak tahu kemana, yang penting kabur, Ya, bentar-bentar. bosan. Ini kejadiannya di kelas berapa nih, San? Oh, untuk kejadian itu di kelas 2. Oh, kelas 2 SMA. Ya. Berarti kelas Nah, berapa tuh? Oh, 11 ya? kelas 11 ya, kayak. kelas 11 ya. Oke. Jadi selama coba buat cabut itu Hmm. ada salah satu hari yang berkesan. Itu Ya. gurunya udah nunggu di depan dan orang juga udah banyak ngumpul, ya udah karena saya bawa motor, Heeh. putar balik nggak tahu kemana, ya udah cabut. Tapi sesudah orang udah keluar main, Hmm. masuk lewat Masuk. depan kan, masuk lewat depan Iya kan. kayak ya,
Iya, posisinya kan itu lagi rame, jadi nggak ketahuan kita habis Oh, dari mana gitu kan. Yang tahu kan itu pas keluar main, rame nggak tahu kan. pas lagi istirahat, tas ditaruh di Mm-mm. kantin, ya udah masuk, habis itu ngambil absen isi sendiri. Parah nih. Keren itu emang. Oke oke. Terus ada lagi nggak cerita cabut yang lain? Itu kan cuma, maksudnya salah satu dari sekian banyak tuh. Nggak mungkin kan cabutnya cuma sekali doang ya. Pasti banyak lah. Banyak lah, hampir hampir per minggu atau per bulan ada cabut. Ya coba ada yang lain nggak yang mau lebih ini, lebih berkesan sih gitu. Oh, yang lebih berkesan. Iya. Ibaratnya kayak main GTA pakai cheat, terus masuk tanpa bodo amatnya memikirkan guru yang ada di sekitar. Pernah kan Oke. sih main main GTA yang pakai eh, cheatnya tuh cheat apa gitu yang bisa ngelabuin polisi gitu kan. Ya. Mm-mm. Nah, jadi ibaratnya kayak orang santai masuk ke sekolah, tapi ujung-ujungnya nggak kena gitu. Iya iya Nggak iya. kena Berarti di nggak kena sanksi lah ya. ya nggak kena sanksi. Jadi kita tas taruh di mana, ntar keluar main baru kita ngambil, udah ya ntar ditanya sama bapak dari mana kamu, ya Pak Iya. panggilan alam pagi. Terus Oke. juga juga ada Hmm. sih yang gak cabut sih sebenarnya. Pas Gitu. pelajaran apa gitu kan, pelajaran fisika, pas pelajaran Mm-mm. fisika ya gurunya kayak gitu, udah saya juga gak panjangin kursi, kan kursinya kursi kayu tuh yang Mm-mm. dipanjangin, ya udah Ini kursi waktu yang di gedung baru apa yang lama nih? udah di gedung baru sih. Oh, gedung baru ya. Hmm. Oh iya, yang di pinggir jendela itu loncat Ah di iya. situ. Kalau nggak salah ada yang loncat itu, kalau nggak salah itu ya dulu ya. Nggak tahu Iya, deh. itu Oh, kan tragedi 2000 berapa gitu ya kan. Udah 2013. 45 tahun yang lalu. Iya, parah sih. Nggak, itu Sumpah itu SMA paling. Mm-mm. yang paling berkesan itu. Terus juga juga pernah apa namanya sih apa tidur itu di belakang kan, guru lagi ngajar di depan, saya tidur, aku tidur di belakang sambil ya Ah, tidur lah pokoknya gitu. Yang depan it- ya belajar belajar, yang belakang ya bodo amat bodo amat. nah, ini si Iksan waktu masuk SMA itu, si posisi gedungnya masih yang lama sebelum dihancurin apa yang udah pindah ke gedung lama itu? Gedung Udah bekas pindah, perkuliahan. ya udah pindah ke gedung yang bekas perkuliahan itu. Oh, oh Berarti berarti udah. nggak pernah. Iya iya, berarti nggak pernah nginjek yang bangunan lama waktu tahun Oh, 2011 itu. Yang bangunan lama sebelum dihancurin, yang manjang pernah. itu loh, kayak SD. Heeh, Ya pernah yang kayak sebelum. letter U itu kan. Iya, letter U, bener. Nah, yang ada SD, terus ada SMP, SMA, Ah, satu paket di situ semua ya. Wah, satu paket. Ah, itu untung tahun saya 2000. untung nggak keempat-empatnya saya sekolah di sana. Nggak, beruntungnya itu kita masih nikmatin fasilitas gedung yang baru ya, sebelum kita Mm-mm. lulus gitu kan. Ya tapi kesalnya Ah, nge- ngerasainnya itu nggak berapa lama gitu. ya betul ya. Ya Ini kan buat kita yang cuma tiga buat tahun di SMA. ah, ini ya yang buat yang lagi denger ya, jangan sia-siakan masa sekolah SMA-mu, karena masa sekolah SMA itu adalah hal yang terindah dibandingkan sekolah-sekolah lainnya. Siap. Dari mulai kenalan gebetan, mulai pandai cabut, mulai ya kalau yang tanda kutipnya ya rokok atau apa gitu. Lu Iya ya. kalau Ya nggak itu. ngerasain hal-hal yang kayak gitu, udah kalau kalau anak zaman sekarang ya ya ngelihat pada pakai mobil, pakai motor ke mm-mm. sekolah, terus udah pakai gadget-gadget. Aduh, apaan sih lu, Dek? Lebih berkesan SMA kita daripada SMA kalian yang sekarang. Ya kan ini ngikutin perkembangan zaman juga kan, soalnya
nggak bakalan gitu-gitu terus gitu, pasti ada yang berubah gitu kan. Iya sih. Nah, tapi Hmm. juga pernah dulu, kemarin, bukan dulu sih, kemarin-kemarin ini sebelum Hmm. corona ya. Ya. Nah, ada salah satu main ke sekolah, terus ada salah satu guru cerita, bilang Ah. gini, enak kan kalian waktu zaman SMA dulu, kalian nakal, bandelnya, tapi nggak kayak gini. Kalian nakal, Mm-mm. tapi kalian masih bisa diajarin dengan Iya. arahan yang mampu guru. Tapi kalau sekarang, anak-anak zaman yang sekarang yang SMA-nya ini, ibu udah kewalahan, bapak udah kewalahan sama mereka semua. Kenapa bu, pak? Ya, mereka nakalnya itu beda. Nakalnya tuh ya kayak ibaratnya, ya lu Hmm. siapa gitu. Ya kayak bodo amat lah dengan lingkungan Ya gitu. bro amat, bener. Hmm, yang kayak ya sekarang kan zaman zamannya gadget ya, tapi kan bisa dibatasin, mau Mm-mm. ngapain juga bebas di gadget, tapi nggak semestinya harus kayak gitu terus. Ya oke. Terus ibunya juga ngomong, ibu kewalahan sama yang namanya pendidikan karakter. Hmm. Pendidikan karakter yang zaman sekarang itu emang udah banyak yang rusak gitu, sama yang Ya. kayak Udah. kalau kita kan dulu ya cabut dicabut, tapi kita tetap tetap hormat pada guru gitu loh. Ya ada respectnya gitu ya. Masih ada respect, kita masih hormat Ya pada masih, guru. ya masih ada ininya lah, masih ada tahu batasannya gitu. Walaupun ya nakal sih nakal, cuma kan ada batasannya gitu ya. Iya, ada batasannya. Jadi ibaratnya lu tahu yang mana yang gede dari lu, yang mana yang besar dari lu, yang mana kecil dari lu, dan mana yang setara sama lu. Jadi lu nggak bisa samain rata semua gitu. Oke. eh jadi kalau biasanya nih nanya lagi nih, kalau biasanya kalau cabut, kalau udah ke gap sama guru gitu, kabur kemana tuh biasanya? Kaburnya Ya, ya ke tempat rumah apa tempat nongkrong gitu? jaga apa, cabut ke rumah, makan omel mama. Ya iyalah, itu tempat nongkrong lah. Iya, biasanya kemana tuh? Ya palingan dari warnet, Ah, oh iya warnet ya. warnet yang masih dulu kan, zaman-zaman masih ada warnet gitu kan, yang Iya, masih iya. bisa main PUBG, main PUBG, main PUBG belum ada. Bang. Sorry, PUBG baru sekarang ya. Ya kayak main-main Wah, Blank, main-main game di Facebook kan juga ada tuh dulu tuh banyak. iya. Tapi yang paling ini sih waktu SMP sih warnet itu lagi banjir ya. Pas SMP, tapi pas SMA juga juga sedikit banjir juga, lumayan lah, Iya, bukan iya lumayan. nggak banjir dulu waktu SMP. Mm-mm. Eh, Oke, ada lagi nggak yang mau diceritain tentang cabut tadi? oh ya, Apalagi yang mau nanya? eh, Hmm, tentang cabut tadi tambah dikit ya. Ya hmm, kalau mau cabut tuh ya pandai-pandai lah gitu. Jangan sampai ada yang kena sampul PP. Ini juga ada cerita loh. Eh, ah, ada cerita soal soal tentang cabut itu, dia nggak tahu mau cabut kemana, terus hmm. nggak tahu taunya cabut pakai baju sekolah udah nyampe ke daerah lain gitu, bukan di kota itu Oh, gitu. oh iya iya iya. Pernah denger sih, nggak tahu bener apa enggak ya. Pernah denger sih Benar, soalnya. benar itu Ah, bukan bukan nggak salah dengar lagi, emang benar. Juga ada cabut yang pakai baju sekolah, baju sekolahnya bukan baju sekolah ya abu-abu, putih abu-abu lagi, malah identitas hmm. identitas sekolahnya lagi yang dipakai. Wah, parah Keren banget. kan. Itu untungnya gue nggak pernah kayak gitu sih, untungnya gue nggak pernah kayak gitu. Ya palingan Ya. cabut tuh sama komplotan kan, 5 orang, ada tuh grup juga 5 orang, kampret-kampret semua itu orangnya. Tapi ada sih yang satunya tuh ya nggak bisa Hmm. diajak kompromi karena dia masih di bawah kami gitu kan, di adik-adik Ya. kelas aja. Mm-mm. Ya paling cabut mana, kalau yang kayak gitu tuh cabut di pantai, ya gitulah pokoknya. Oke. Oh, sekarang gantian ya. Nah, siap gantian boleh. Oke. Kalau SMA itu
Ya cabut mah udah inilah ya, udah relate banget ya sama kehidupan di SMA. Alasan cabut pertama tuh biasa telat sekolah tuh. Nah, selain dari telat sekolah apalagi? Satu lagi malas belajar sih biasa bete. Bukan bete siapa ya? Lagi ngamur gitu belajar tau gak sih? Ya Oh iya. jenuh lah ya. Heeh. Bahasa ini, bahasa slangnya lagi jenuh biasa kalau ini malas sekolah ya cabut gitu ya. Waktu itu pernah di kelas 1 SMA, di kelas 10 berarti ya. Itu kan eh, masuknya cuma satu ya di tengah ya. Yang ada anjungan rumah gadang itulah. Apa sih namanya? Pokoknya itulah kalau nggak salah dulu. Heeh. Nah, jadi ada tembok paling ujung dekat kelas gue juga tuh waktu itu. Dekat kantin lah ya. Nah, situ tuh ada pagar tuh yang bisa dipanjat. Nah, waktu ini gue bukan ceritain diri sendiri ya, tapi temen nih. Jadi waktu itu ada sih kelas 10 itu kan temen gue cukup apa ya cukup berandalan juga ya kayak nakal-nakal gitu lah lagi malas belajar jam kosong kan nah itu pagar dipanjat tuh Anjay. dipanjat keluar kan itu tahu nggak sih tempat ya tempat nongkrong anak SMA tahu kan yang buat ngerokok tuh kan deket tuh Oh dari situ iya iya, nggak dekat. boleh iya iya. Nah besok ke situ tuh mereka tuh kalau apa namanya ada juga tuh yang pernah yang nyangkut di pagar itu baju seragamnya nyangkut di itu loh di besi apa namanya itu besi pagarnya itu kan tajam tuh nah Iyalah, ada tuh yang sampai robek saking paniknya ada yang guru jalan ke arah situ kan wah ribut tuh. berarti Nah itu level yang level mereka yang cabut kayak gitu masih noob ya. bukan masih noob sih apa ya namanya lebih ke ini sih lebih ke panik mungkin ya mau ya masih coba-coba kan masih kelas 10 sih Oh kalau iya udah iya. 11 12 pasti udah pro lah udah matang persiapannya jadi gini untuk oke yang kedua itu oh iya masih inget lagi ini masih di kelas 1 kalau nggak salah itu di ada tuh pintu gerbang yang di SD yang lama tahu nggak? Yang dekat lapangan apa namanya? Lapangan basket Oh, lapangan yang basket. bangunan lama. Nah, itu kan ada pagar tuh yang SD itu loh. Oh iya iya, tahu 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 tahu. Nah, itu kan ada satu pagar yang dari dalam dekat musola lama yang lama itu di situ tuh. Nah, di situ tuh biasanya pada cabut itu. Dekat kantin, ada kantin juga tuh di situ kalau nggak salah. Nah, itu tuh kan pagarnya sering kebuka tuh yang pagar dorong yang gede itu. Biasanya orang yang cabut itu pada apa namanya pada siap-siap kayak orang mau lari tahu nggak sih? Oh iya tahu. 3 2 1 itu kan ngeliat cilengak-cilenguk dulu tuh kiri kanan ada guru yang lagi ini nggak lagi patroli itu kalau nggak ada yaudah langsung aja tuh lari dari situ tuh sampai ke itu apa namanya tempat nongkrong anak SMA tadi itu tuh udah istilahnya kayak apa ya pos pertama lah gitu udah sampai di titik aman biasanya si gurunya juga nggak terlalu apa sih terlalu eh, ngepres muridnya sampai ngejar ke situ nggak juga sih. Cuma ya pinter-pinter aja sih buat cabut. Nah itu untuk yang kelas 1 tuh. Terus apa lagi nih yang kelas 2 kelas kelas 2 ini lebih enak. Soalnya kan posisi kelasnya udah pindah ke ini ya, ke gedung perkuliahannya universitas ya. Oh iya iya, udah pindah ke gedung yang dekat dekat itu ya, dekat Hmm, dekat masjid ya. ya itu justru lebih gampang buat cabut daripada yang kayak di yang sebelumnya itu. Soalnya kan nggak ada pembatasnya ya udah Iya keluar nggak udah ada. bisa penuh itu lebih enak lagi itu lebih matang lagi lah strateginya kalau cabut dulu kelas 2 oh kelas 2 tuh mungkin gara-gara ini nih gara-gara telat tuh biasanya tuh udah jam 7 berapa bisa ini waktunya 7 lewat 5 apa berapa gitu ya 15 gitu ya lupa lagi kan nah itu tuh nggak boleh masuk dulu harus dicatat dulu tuh nama kan ada kartu kuning tuh SMA Oh iya kartu kuning iya iya.
Itu si Zaki ya teman gue. Udah 3 lembar itu bangke aja. Pokoknya parah banget lah. 3 lembar itu kartu udah kebelah 2 robek gitu juga. Udah usang banget nih. Ya kayaknya udah pengalaman cabut ya orang gue bilang. Cabut sama telat tuh. Dari dulu kali dia emang emang jagonya cabut. Iya, itu istilahnya apa ya? Eh pembuka jalan dah. Kalau dia mah. Kalau cabut tuh gampang sama dia mah. Kalau nggak itu atau enggak yang ini biasa nitip-nitip tas ke temen tuh, diselundupin gitu tuh nggak? Nih tas gue nih, isinya nggak ada isinya cuma buku satu sama pulpen satu doang kan, dimasukin tuh ke tas temennya, nitip tuh sampai ke kelas. Ntar pas dari jam keluar main, dia masuk tuh ke kelas. Ya, sama sama Ada tuh tuh yang kayak kayak gitu. yang tadi. Hah? Sama juga kayak yang Gimana? tadi sih. Iya, nitip dulu ke temen, ntar udah jam keluar main gitu, baru deh masuk kelas. Lalu dari mana aja gue bilang. Orang belajar dia baru masuk anjir. Ah, kampret banget. Itu kelas 2. Kelas 2, oke. Cabut tuh. Ya Kayak kelas 3 udah nggak ini lagi sih. kalau Udah kalau nggak kelas tiga cabut-cabut kan sih. beda lagi, nggak cabut, bukan cabut sih. Jatuhnya ya lebih Hmm, banyak keluyuran lah gitu. Yang iya. mau mau ada kelas bosan, terus juga sampai Hmm, sampai jam 3 mau ngapain coba sampai jam 3 di ujung-ujungnya antar pas ujian, nah gitulah. iya benar-benar. Itu juga apa namanya? Eh cabut itu apa lagi nih? Bingung lagi nih. Bentar mikir dulu nih. Ya cabut yang berkesan lah gitu lah. Iya, oh apa ya? Ya emang sih kalau gue pribadi sih kalau cabut itu agak deg-deg ser gimana gitu kan. Jadi kayak apa ya? Kayak uji nyali lah gitu. Ya uji, Kalau uji mental gitu. ya uji mental, kalau berhasil ya syukur. Kalau nggak berhasil apesnya kan kena ini kan kena sanksi, kena hukum dari gurunya juga. Mhm. Dipanggil ya tuh orang tua. Nah itu yang bandel-bandel kan orang tua udah bosan ngadepin anaknya tiap hari disuruh ya bikin masalah mulu dulu di sekolah itu. Sampai orang tuanya juga bosan kan ke sekolah. Ini Mhm. kenapa lagi? Sampai bapaknya juga terkenal di sekolah. Iya bener. Wah ini mah udah nggak heran sih kalau yang orang tua sering dipanggil ke sekolah. Udah apa lah mukanya. Oh ini anaknya si ini nih. Oh, anaknya si Budi gitu. Iya, silakan itu. Aduh. Ntar, kalau kelas 3 memang jarang sih cabutnya, cuma bukan lebih cabut ya, tapi tetap aja namanya cabut ya. Pas itu tuh, jam sebelum masuk belajar tambahan, sebelum jam 3 ya, kalau nggak salah jam 3 ya. Oh iya iya itu cabut dulu. Nah itu kan biasanya yang dari paginya full itu bisa sampai setengah tuh biasanya sisa. Kalau udah jam belajar siang, jam sore itu tuh. Ya alasannya kalau kalau nggak males yang ngantuk gitu, ada yang pulang, gitu. Ada yang pura-pura sakit gitu kan. Iya iya. Saya izin bu, saya lagi nggak enak badan. Ya udah pulang gitu kan. Ya Ya kalau emang sih itu, nah, lanjut lanjut aja. intinya SMA mah paling berkesan lah ya. Kalau dari yang lain ya, SD, SMP, SMA, SMA sih paling berkesan sih. SMP Kalau juga berkesan cuma apa ya? Ya lebih ini aja sih SMA lebih berasa aja. ya kalau buat masa-masa SMP itu kan masih masih lebih nggak stabil emosinya tuh. Ya labil lah ya, labil. Stabil, lebih labilan Mm, SMP daripada SMA kan. Ya walaupun di SMP mm, juga masih labil tapi nggak separah SMP. Tapi ya zaman SMP nggak terlalu berkesan sih, memang masih ada rasa takut sama orang tua, takut diomelin, takut dimarahin gitu kan. Kalau SMA kan udah Iya, ngerasa wah gue tuh udah SMA, gue udah gede, jadi
ya bebas gue mau ngapain aja gitu. Jadi Iya. rasa rasa kepercayaan diri itu Ya, juga hmm, timbul gitu. intinya ya SMA mencari jati diri lah ya. Jadi mencari istilahnya apa ya? eh oh ini nih gue nih gitu. Ini gue bisa cabut nih kayak gitu. Semacam Jadi ada ada yang dibanggain gitu. benar ada yang dibanggain gitu. Hmm, Macam padahal bukan prestasi itu. padahal malahan prestasi yang apa-apa juga nggak dibanggain, lebih dibanggain itu ya gue Iya. udah cabut nih, gue udah bisa bawa motor, gue udah bisa pacaran nih, gue udah bisa Hmm. gebetan, gue udah ini jadi Waduh, ribut. Sorry guys, banyak noise di sini. Jadi di pinggir jalan nih, jadi maklumin ya. ya jangan jangan sampai ada rantrek lah di sana, Apa? jangan ada yang sampai ngedrek. Kalah. Oh, marah orang juga lagi puasa. Ini yang puasa juga pada lagi tidur kayak ini. Iya 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 betul. Biasa aja. Oke, Nih ada lagi nggak? ada nih sampai dikit sih Ah, yuk, sebelum buat durasi nyampe 30 menit. ya buat yang dengar ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, walaupun saya gak kenal siapa anda yang mendengar ini, ya setidaknya saya sudah Oke. meminta maaf kepada kalian, dan kalau kalian minta maaf kepada saya maafkan, dan begitu Siap. juga sebaliknya. Oke. Ya, kadang apa namanya eh lebih gampang ngucapin bukan minal aidin sih. Lebih gampang ngucapin mohon maaf itu secara broadcast daripada ke satu-satu orang gitu ya. Iya sih ya, Kayak males gitu ya, bener ya? enggak juga sih males kalau Mau- ini kan ah, jatuhnya, kalau broadcast ini kan ya lebih lebih kita kan nggak tahu siapa yang dengar, siapa yang kita ituin, setidaknya kita sudah mengatakan, tapi kan Ya bener, biasanya yang kan penting niatnya ya. penting niat, terus juga kalau misalnya keluarga tuh otomatis udah gitu kan, sama kakak abang Ya, adik gitu. Ya udah kalau itu kan secara personal, kalau yang ini kan lebih menyeluruh ke, ke apa sih namanya, ke ya keseluruh lah gitu. keseluruhan lah. Mm-mm. Tapi serba salah juga sih. Ya emang lebih bagus kayak gitu sih. Orang juga mau silaturahmi juga dibatasin kan, mau keluar rumah juga. Ya, Bukan keluar rumahnya sih, tapi ketemunya itu loh. Kalau rumah bisa aja gitu, cuma ketemunya itu yang dibatasin. Nah itu. ya apalagi sekarang Oke. PSBB gitu. Hmm, lagi pandemi virus COVID-19 nih, jadi diharapkan teman-teman stay home terus di rumah. Ya sampai ya kita nggak tahu nih apa namanya pandemi virus corona ini bakalan berakhir ya. Cuma kita ngikutin aturan dari pemerintah aja lah sekarang ya. Kesadaran diri lah yang penting ya Pak. Kalau nggak sadar masyarakatnya ya kapan kelarnya gitu kan. Kita kan nggak tahu ke depannya juga gitu. Stay safe guys, Nah, apa? stay safe guys. Oh iya, siap. Stay safe. Oke, terima kasih Muhammad Iksan sudah menemani podcast di episode kedua ini. Eh, judulnya cabut ya. Ya cabut. Ya, jadi kita masih menerapkan social distancing dari rumah aja bikin podcastnya. Jadi nggak perlu keluar rumah ataupun bertemu gitu ya. Yang penting tetap jaga jarak gitu ya. Tetap jaga kesehatan ya. Iya, Cuci tangan dan pakai masker kalau keluar rumah. Oke, paling segitu aja dulu untuk episode kedua. Terima kasih. Eh, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.